Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS, melanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Ini pertemuan kali ini Bapak gunakan soft file dari buku yang kalian pegang, IPS kelas 9 warna hijau ya. Silahkan disiapkan bukunya terlebih dahulu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah bersama-sama kita buka dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran yang akan kita lakukan jadi lebih mudah dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu negara maju, negara berkembang, beserta contoh-contoh dari negara-negara maju dan berkembang di benua Asia dan benua lainnya. Kondisi alam negara-negara di dunia. Nah, kita coba bahas ini ya. Karena kemarin baru sekilas kita perdalam lagi. Yang pertama Jepang. Nah, Jepang ini termasuk ke dalam negara maju yang ada di benua Asia. Ibu kotanya Tokyo, bahasanya resminya itu adalah bahasa Jepang. Agamanya Shinto, Buddha, Kristen, pemerintahan kerajaan konstitusional, kepala negaranya itu kaisar. Ya, jadi nggak punya presiden, punyanya kaisar. Kalau Indonesia punya presiden, kalau di sana kepala negaranya adalah kaisar. Mata uangnya yen. Untuk letak astronomisnya, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai dengan 47 derajat lintang utara, 120 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Jadi di sini Jepang dari letak astronomisnya sudah ketahuan bahwa dia adalah negara yang beriklim sedang, memiliki 4 musim ya. Nih Jepang itu yang sebelah kanan ya, yang di tengah laut itu, bukan yang besar bagian ujung sebelah kiri, bukan. Kemudian iklimnya di sini sudah Bapak bilang tadi, iklim sedang. Dilihat dari suhunya, Jepang memiliki musim dingin, suhu udaranya sampai minus derajat Celcius tuh, sudah ada es di sana. Sampai dengan 7 derajat Celcius. Pada musim panas suhu udaranya 21 derajat sampai dengan 27 derajat Celcius. Curah hujan di Jepang berkisar 840 sampai dengan 3050 mm per tahun. Ya, ini yang Bapak bilang memiliki 4 musim, musim semi, panas, gugur, dan dingin. Cewek-cewek nih yang biasanya senang musim gugur atau musim semi. Bunganya yang di Jepang bunga apa namanya? Bunga sakura ya. Kemudian bentuk muka buminya. Nah, ini Jepang nih. Bentuk muka buminya, wilayah dataran yang kecil 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70 dari 80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Ini Jepang juga daerah yang rawan gempa, rawan tsunami, iya, karena di Samudra Pasifik gitu ya. Rawan tsunami, rawan gempa, rawan letusan gunung berapi. Nah, di sana di sekolah anak SD-nya itu ada pelajaran yang khusus untuk mitigasi bencana, penanggulangan bencana alam. Jika terjadi gempa, apa yang harus dilakukan? Nah, ini dipelajari oleh orang-orang Jepang sejak usia dini.
Mereka nggak panik ketika terjadi gempa. Karena gempa itu bisa terjadi setiap hari. Seperti kalau di Indonesia itu di Sulawesi. Hanya saja skalanya yang besar itu jarang. Kalau besar maka terjadi bencana alam. Geologinya ini Jepang termasuk ke dalam rangkaian Ring of Fire. Jadi cincin apinya Samudra Pasifik. Kalau kalian tahu Samudra Pasifik, itu Samudra Pasifik dikelilingi oleh Ring of Fire, jalur pegunungan berapi. Gunung api itu melingkari Samudra Pasifik. Salah satunya melewati Jepang, termasuk juga Indonesia dilewati. Makanya terdapat banyak gunung berapi. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini tuh. 192, padahal Jepang negaranya kecil. Nah, di sini Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas. Karena itu Jepang sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Mereka memang tidak mempunyai sumber daya alam yang berlimpah, tetapi mereka pandai untuk membeli barang mentahnya. Beli barangnya murah, diolah, kemudian dijual lagi oleh mereka. Teknologinya canggih kan mereka. Tuh. Flora fauna tidak ada yang khusus sih. Kalau dari Jepang, kondisi penduduknya dia termasuk ke dalam yang rendah angka pertumbuhan penduduknya, karena banyak yang hedon, banyak yang ini mementingkan karir ya, menikahnya sehingga belakangan. Kemudian di sini ada Amerika Serikat. Nah, ini Amerika Serikat, negara yang paling luas di benua Amerika. Ini petanya ya. Ini juga dilewati oleh Ring of Fire. Jadi banyak gunung berapi juga di Amerika Serikat. Bentuk muka buminya ada titik tertingginya itu adalah pegunungan Rocky. Kemudian di sini sungai yang terbesarnya adalah Sungai Mississippi. Ini juga sungai yang salah satu sungai terbesar di dunia. Nah, ini kenampakan alamnya. Ini jenis-jenis faunanya tuh, ada banteng berbulu, apa itu namanya? Bison. Terus ada antelope seperti rusa ya. Kemudian armadillo dan opossum. Keadaan penduduk. Nah, ini yang biasanya sering keluar di soal itu keadaan penduduk dari Amerika Serikat, suku asli dari Amerika Serikat itu adalah suku Indian dan Eskimo. Ada dua suku. Suku Indian. Kemudian ada Inggris. Inggris ini berada di benua Eropa, salah satu negara maju dan negara tercanggih di dunia juga. Iklimnya dia iklim dingin. Curah hujannya relatif merata sepanjang tahun dengan rata-rata 1000 mm per tahun. Bentuk muka buminya jika dilihat dari reliefnya, wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan rendah bergelombang di timur selatan. Perbedaan relief ini menunjukkan adanya perbedaan usia batuan. Batuan berusia lebih tua berada di barat dan utara, sedangkan batuan yang lebih muda berada di timur dan selatan. Geologinya, sumber daya geologi yang beragam termasuk batu bara yang mendukung revolusi industri di Inggris. Tuh, revolusi industri. Inggris ini adalah negara yang pertama yang
mempelopori terjadinya revolusi industri yang tadinya suatu pekerjaan dikerjakan oleh manusia sekarang bisa dikerjakan oleh mesin. Ini loh penemu-penemunya itu dari negara ini. Ini flora faunanya, kemudian kondisi penduduknya mencapai 65,1 juta jiwa. Kemudian Australia ini benua Australia ya. Tuh iklimnya ini bervariasi, ada yang tropis, ada yang gurun, ada juga yang beriklim sedang. Bentuk muka buminya, Uluru merupakan salah satu objek unik berupa batu besar yang menjadi salah satu ikon Australia bagi suku aborigin. Nah, itu ada kata kuncinya Uluru sama aborigin. Aborigin adalah suku aslinya orang Australia. Senjatanya apa? Bumerang. Merupakan tempat keramat. Lukisan suku aborigin dapat dijumpai pada gua di Uluru yang menceritakan bagaimana dunia terbentuk. Nah, ada ceritanya juga. Flora dan faunanya, untuk faunanya berkantong, kemudian berwarna yang indah ya. Jelas kanguru itu masuk ke Australia yang umum. Ini adalah suku aborigin, suku asli Australia. Kemudian Mesir. Nah, Mesir ini ada di benua Afrika. Negara yang paling maju di benua Afrika itu ya Mesir, tapi belum bisa dikategorikan sebagai negara maju. Ini ada sungai yang terkenal di Mesir, yaitu Sungai Nil, sungai yang paling panjang di dunia. Kemudian ada Sphinx, ada piramida ya. Mesir memiliki iklim subtropis dan iklim gurun. Nah, daerahnya ada gurunnya. Ada gurun Libya, lembah Sungai Nil ini adalah tempat yang paling subur di Mesir. Kemudian gurun Libya merupakan sebuah permukaan daratan yang letaknya lebih rendah di permukaan laut. Nah, posisi gurun Libya berada di sebelah barat Sungai Nil. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk lebih jelasnya kalian baca lagi sendiri. Kemudian apabila ada pertanyaan jangan ragu untuk bertanya, boleh di sini di channel ini boleh, ataupun di grup langsung kalian tanyakan juga tidak apa-apa. Baik, sekian kita akhiri dengan hamdalah, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.